Lebih baik jaga ya. Siapa tahu kalian juga jagain jodoh orang soalnya. Jadi jangan terlalu berlebihan lah ya. Iya. Tahu-tahu kalian udah jaga-jagain banget, tahu-tahu di pelaminan sama yang lain kan. Iya. Nah, sakit hatinya double nggak sih? Waduh. Nah, ini Halo teman-teman, Hai. apa kabar dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama kita di History Podcast, Yeay. dimana kita akan membahas cerita kamu, ceritaku, dan cerita kita semua. Dan hari ini tema kita apa, Pan? Tema kita adalah mungkin kalau kalian di sini, kami yakin ada kalian yang begini, ada juga kalian yang nggak begini juga. Kita akan membahas tentang bucin. Bucin, yaitu budak citit, Nah, budak cinta. Siapa nih di sini yang para pasangan-pasangan muda yang bucin-bucin nih? Siapa nih? Tolong jangan angkat tangan karena kita nggak bisa lihat. Ya. Coba bisa tulis di komen, Tulis Kak, di aku komen bucin aja. banget Kak, nih, gue Kak. bucin banget nih gitu. Terus boleh lagi balas lagi, aku bukan bucin. Mungkin dia tuh yang bucin tuh. Iya, Nah, betul. Jadi langsung aja kita hari ini kedatangan Nah, narasumber sudah. bernama Kak Yosua Doni Irawan. Waduh. Kakak ya? Iya, Kak Masih Yosua. muda ya? Boleh. Biar tahu Kakak. dipanggil apa nih, Kak, sepanjang kita bicara nih? Doni boleh. Doni. Doni. Bro Doni nih. Oh, Bro Doni. Doni. Kak Doni. Ini partai anak muda banget nih, PSI. Bro. Yang sekarang lagi hype nih. Iya, Jadi iya. gimana? Langsung aja nih. Langsung aja sih kayaknya. Oke, tema kita hari ini bucin. Gimana nih menurut Kak Doni tentang bucin itu apa? Iya, bucin itu apa sih menurut pandangan Kak Doni? Bucin itu kalau sesuatu yang berlebihan itu akan membuat tidak bagus. Tapi ada bucin yang tidak berlebihan, dia bisa memotivasi dia jauh lebih bagus. Karena dimana ketika dia berlebihan, itu akan membuat dia itu berpatokan nggak ada lu nggak rame, nggak enak gitu. Tapi kalau dia tahu bahwa kapasitas dia betul-betul dia menyukai, dia akan bisa self control dia. Gitu. Ada batasannya seperti itu. Tanpa dia, saya tetap bisa hidup. Oh, jadi kayak semacam kayak anggaplah ya ini kita katakan cinta lah ya. Iya. Cinta yang nggak saling ketergantungan gitu ya, Ya, menurut Kak Doni ya. betul. Kak Doni bisa menganggap bucin ini sebagai kayak yang kakak jelasin ini. Pernah nggak sih kayak dengar cerita atau bahkan Kak Doni sendiri dulu waktu masa pasangan sama pasangan Kak Doni sekarang, ada nggak yang ngerasain kayak ya seperti yang Kak Doni tadi jelasin kayak gue berlebihan nih dalam kasih cinta atau justru enggak, atau Kak Doni dari dulu tuh kayak gue tahu Pernah, nih kadar pernah. cinta gue. Boleh Pernah nggak dulu pengalaman? sempat juga mengalami seperti itu. Tetapi ketika kita tahu self control kita bahwa oh ya sebelum janur kuning melengkung kan milik semua. Jadi kita harus ada batasan seperti itu. Jadi ketika saya dengan pasangan, karena sering ketemunya seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali itu ya kita ketemu cuman apa? Makan, habis itu pulang. Udah, Oke. karena besoknya kerja. Gitu. Jadi ada batasan seperti itu. Dulu sebenarnya ketika punya pacar kepengennya ketemu terus. Benar. Bener, Iya nah, sih. sedikit-sedikit kalau dulu kan nggak ada WA, Heeh. dulu iya. SMS, SMS. ya SMS sih di mana gitu, ya kan? Iya. Kadang-kadang begitu seperti itu. Tapi lambat laun ketika tahu bahwa oh ini kita sudah diperbudak nih, kita harus self control diri kita karena sesuatu yang berlebih itu akan membuat dampak kita akan semakin negatif. Gitu. Karena apa? Ketika nanti kita menikah, kita kan ketemu setiap hari. Nggak perlu lagi kita tunjukin ketika kita masih pacaran. Iya. Seperti itu. Nah, tapi kan sekarang udah menikah ya? Ya. Udah menikah. Berarti pacaran itu sekitar berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu lebih ya? Nah, perbedaan bucin dulu dan sekarang apa nih menurut dari pandangan Kak Doni nih? Ya, kalau sama sih sebenarnya hampir kurang lebih tipis ya, beda tipis ya. Ya seperti itu. Kalau gua nggak ada kamu nggak bisa hidup nih. Itu ketergantungan gitu loh. Terus juga dia terlalu mengekang. Itu kan sebenarnya tidak boleh karena kita punya hak
prerogatif masing-masing. Hmm. Ya, apalagi ketika saya melihat perbedaan ketemu dengan beberapa pasangan setelah menikah itu berbeda. Jadi sebelum menikah, waktu dia dapat undangan ke pernikahan, dikenalin itu, ini pacar saya, ini loh, ini pacar saya. Tapi setelah menikah, dilupain. Waduh. Maksudnya dilupain dalam artian, udah nyampe, saya ketemu temen dulu ya, kamu di sini ya, gitu. Padahal dulu itu dibawa kemana-mana, ya kan, menunjukkan bahwa dia cinta. Tapi ternyata dalam proses dalam pernikahan, dia malah justru mengabaikan itu. Ya, jadi kayak semacam perasaan menggebu-gebu lah ya. Ya, menggebu-gebu waktu sesaat, pacaran. Oh. Tapi setelah menikah nggak menggebu-gebu lagi. Bahkan saya pernah edukasi, saya ngobrol sama beberapa yang saya pernah nikah itu, saya bilang, kamu pernah lihat nggak orang yang sebelum menikah kepengennya deket, kemana-mana deket, pelukan segala. Tapi setelah menikah, dideketi. Ngapain sih? Ngapain sih deket-deket? Sana-sana. Bener nggak? Seharusnya kan ketika terlalu berlebihan itu, kita harus bisa serve kita. Karena ketika kita menikah, setiap hari ketemu. Ya. Harus di situ yang kita harus semakin hari semakin intim. Tapi menariknya kalau dengar kata Kak Doni kan kayak sebelum nikah dia menggebu-gebu, katakanlah begitulah ya. Tapi setelah menikah kayak jadi cuek-cuek aja nih. Tapi pada akhirnya kalau kita dengar ceritanya kan kayak at the end ya tetap sebagai pasangan gitu, nggak ada yang berubah istilahnya, ya tetap stabil hubungannya gitu. Ini menurut Kak Doni, apakah hal yang salah ketika kita menjadi bucin aja sebelum menikah? Sebelum menikah nggak bucin gitu Iya. ya. Sebenarnya tidak masalah. Tapi yang terpenting kita tahu nilai normalnya gitu. Karena kan bucin itu budak cinta itu kan nafsunya. Oke. Ya kan, lebih baik kita bisa close kita karena kan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oke. Ya mungkin nyerempet-nyerempet sedikit boleh nggak? Ya nggak masalah, tapi ada self control kita. Oke. Gitu. Karena kan ketika kita nanti sudah di pelaminan, ya itu milik kamu. Lebih baik kan kita jaga seperti itu. Lebih baik jaga ya. Siapa tahu kalian juga jagain jodoh orang soalnya. Jadi jangan terlalu berlebihan lah ya. Iya. Tahu-tahu kalian udah jaga-jagain banget, tahu-tahu di pelaminan sama yang lain kan. Iya. Sakit hatinya double nggak sih? Waduh. Nah, ini ntar dipotong ya. Jadiin FYP di TikTok. Apakah bucin itu baik atau tidak nih menurut Kak Doni ini? Ya tadi saya bilang kalau berlebihan tidak baik. Tapi kalau bisa dia self control jauh lebih baik. Ya karena apa, kalau berlebihan kan jadinya kita sudah merusak bait Allah aja. Kalau misalkan ya berdua jalan pegangan atau apa ya enggak masalah. Tapi kalau sesuatu yang berlebihan sampai seperti itu jadi nggak bagus. Seperti itu. Cuma kayak pengen memperjelas aja sih. Mungkin kalau ada yang penonton yang kurang kayak nangkep juga maksud di sini bucin apa sih? Menurut Kak Doni sendiri apa, selain kalau kita dengan ceritanya kayaknya sih lebih ke sentuhan fisik lah ya selama pacaran. Ya. Atau tadi kayak Kak Doni ceritakan dulu sama pasangan ketemu seminggu sekali. Sedangkan kalau lihat anak-anak zaman sekarang kan pengennya kayak, wah gue bawa pacaran nih ketemu nih tiap hari lah, 7 hari dalam seminggu, 24 jam ketemu gitu. Menurut Kak Doni kayak apa ya sebetulnya, aktivitas atau apa lah ya, kayak istilahnya sentuhan fisik atau aktivitas, intensitas pertemuan, betul. Apa aja sih yang istilahnya menurut Kak Doni, ini hal-hal ini nih, kegiatan-kegiatan ini kalau kalian lakukan berlebihan mungkin bisa dihitung sebagai bucin. Ya bisa. Itu juga terkadang gini ya, seseorang tuh lihat temannya sudah punya pacar, jadi melihat, kayaknya kepengen gitu loh. Setelah dia punya pacar, kepengennya seperti itu, seperti itu. Ada juga yang dia tidak begitu memikirkan gitu, dengan dia sibuk dengan kegiatan kegiatan dia sehari-hari, mungkin Mobile Legends atau apa, buat dia itu menguntungkan daripada gue seperti itu. Jadi ada hal yang kenapa seseorang itu bisa bucin itu ya karena mungkin dia cinta pertama dia. Ya kan, cinta pertama dia kan kepengennya nempel terus seperti perangko. Tapi ada juga yang biasa saja gitu loh. Memang tipikal dia orangnya
biasa saja gitu. Karena saya waktu sekolah pun juga sama, ketemu dengan temen cewek, main ya sudah biasa karena kita memang walaupun ada touch dan segala sesuatunya, kita nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi ketika dia tahu bahwa saling memiliki dan saling ketergantungan berlebih, nah itulah yang terjadi tidak baik seperti itu. Mungkin kita bisa bilang juga effort lah ya bahasa Iya, kerennya. betul. Effort kita untuk pasangan, effort untuk PDKT, effort Iya. untuk pacaran gitu. Segala effort yang berlebihan mungkin ya Hmm. juga nggak baik. Cuma Kak Doni, gimana tanggapan Kak Doni kalau misalnya dalam hubungan pacaran itu atau kita di sini kita bilang bucin itu istilahnya sinonim atau selaras dengan dibilang rela berkorban dalam hubungan. Kayak saking gue cintanya nih, gue rela berkorban waktu, rela berkorban materi. Bisa. Tapi makanya kembali lagi ke kitanya ketika kita dengan pasangan kalau saling membangun jauh lebih baik, ya kan? Kita rela berkorban gitu loh. Tapi ujung-ujungnya harus ke pelaminan. Jangan kita sudah rela berkorban, ujungnya diambil orang atau bagaimana, itu nggak bisa gitu. Karena makanya ada orang yang benar-benar dia save untuk saya jaga kamu ini. Supaya ke pelaminan kita semuanya sama-sama suci kudus. Terus ya aku penasaran aja ya, mungkin agak meleset atau gimana. Oke, boleh. Kak Doni setuju nggak sih dengan tanggapan kalau kita cinta itu kita siap berkorban atau kita harus berkorban? Atau dalam cinta yang dewasa lah ya, itu nggak ada kata pengorbanan. Gimana? Pengorbanan perlu, tapi pengorbanan ada batas. Oke. Karena kalian belum menikah. Kalau sudah menikah, pengorbanan itu benar harus berdarah-darah. Tapi sebelum menikah itu adalah ada batasnya. Ya, karena misalkan contoh, saya kenal sama istri saya dulu, kami berkorban itu nggak terlalu banyak. Kita cuma berkorbannya apa? Makan aja. Kalau untuk keluarga, ya masing-masing. Karena kita belum menikah. Oke. Tapi setelah menikah, ya kita berkorban sama-sama untuk keluarga dia dan keluarga kita juga. Gitu. Jadi ada batas pengorbanannya. Ada batas sih. Yang di sini yang kita tekankan adalah batas itu adalah ketika hubungan kalian udah masuk dalam pernikahan. Betul. Atau kayak dalam agama dan dalam hukum sah. Ya, betul. Selama kalian belum sah dari dua hal itu ya jangan melewatin batas lah ya. Iya. Kan ada juga dalam pranikah itu saya ketemu menjumpai beberapa pasangan itu waktu pacaran dia antar jemput pasangannya. Setelah menikah berapa bulan saya ketemu sama dia. Dia lapor sama saya. Kok ini udah berubah ini kok. Sekarang sudah nggak mau antar jemput nih kok. Udah pakai Grab aja. Saya bilang nggak bisa. Itu bukti kamu benar-benar mengasihi. Buktinya itu harus sampai dalam pernikahan. Itu pengorbanan. Kalau kamu sudah save pengorbanan di awal, berarti setelah menikah juga harus berani berkorban lebih lagi. Nah, kalau pengorbanan yang kayak tadi tuh. Nah, kalau kita tarik ke dalam kekristenan, kira-kira nih ya, bucin yang baik itu gimana nih menurut Kak Doni nih? Yang dalam kekristenan nih. Oh, orang Kristen itu nih, anak-anak Kristen khususnya, remaja-remaja Kristen, bucin itu harus begini nih kadarnya nih, gitu. Harus seperti ini. Gimana tuh menurut Kak Doni? Kalau sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, harusnya dia bisa mendorong kita semakin intens dengan Tuhan, membawa dan juga bukan cuma pamer di gereja saja, gitu, tapi membawa dia itu bertumbuh secara rohani, secara pendapat Alkitab, mungkin secara berdoa, dan perubahan itu harus ada dalam diri mereka. Itulah pengorbanan, saling membangun sebenarnya. Kalau kita nggak saling membangun, ya repot nantinya. Itu bucin yang benar-benar dia cinta ya. Kalau dia cuma cinta, cuma nafsu saja, ya nanti ketika di pelaminan, saya percaya dia akan hambar. Karena dia sudah mendapat di awal.
Iya, Kalau iya, kamu iya. dapat di akhir jauh lebih karena apa? Kamu memiliki, kamu mau apa-apain aja itu punya kamu. Mm. Karena lu save di sekarang, kamu dapatnya di sini. Itu kayak sisi gelap dari hubungan sih kalau kalian terlalu menggebu-gebu di awal kayak Iya. pacaran. Kalau di awal aja kalian udah minta macam-macam, kayak kalian jalan nih 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kayak kalian minta yang lebih. Iya. Jadi kayak ya kalian tau lah ya maksudnya gimana, kayak nggak baik lah ya kalau Mm-mm. kalian udah mau dapetin semuanya di awal. Iya. Nanti kasarnya ya, gelapnya ya, Mm-mm. kalian pas nikah dapat apa? Kalau semuanya kalian udah Betul. dapetin pas pacaran. Betul. Iya. Jadi pas nikah ya nggak ada hal yang apa ya? Nggak ada. Lagi, Spesial lagi. Iya, nggak ada hal yang spesial lagi. Iya. Betul. Makanya kita waktu pertama save, oke, kamu tanya orang tua setuju, ya pacaran seperti biasa, seminggu sekali ketemu. Oh, oke. Kerja, saya pelayanan. Hmm. Saya nggak ganggu urusan istri saya, calon istri saya waktu itu. Bekerja dari pagi sampai sore sampai lembur. Kadang juga cerita, iya kerja lembur. Yes, oke. Saya juga nggak deketin bosnya, jangan lembur-lembur. Nggak bisa. Hmm. Karena dia punya tanggung jawab, saya juga punya tanggung jawab. Seperti itu. Oke. Kalau sekarang, bunci sekarang itu karena fasilitas ya. Heeh. Dia udah punya motor aja, udah bisa guide gitu. Ya kan? Iya sih. Ya, teknologi juga lah ya. Kayak Iya. bisa FaceTime, sleep call. Kalian kurang bucin apa coba kalian dengerin apa suara pasangan kalian tidur. Nah, gimana nih menurut Kak Doni kalau di lingkungan kita, di pertemanan kita nih, ada teman-teman kita yang ngalamin bucin nih. Yang misal ceweknya yang terlalu bucin banget ke cowoknya atau sebaliknya cowoknya ke ceweknya. Gimana nih menurut Kak Doni, kita harus ngapain untuk mereka nih? Kita sebagai anggotanya, kita harus mengedukasi dia. Gitu, bahwa harus ada standar yang kalian harus miliki, prioritas yang kalian harus miliki, bukan cuman untuk ketemu aja, untuk pacaran saja, tapi kamu masih muda harus punya prioritas lebih dahulu. Karena itu pun nanti ketika memang itu jodoh yang dari Tuhan, nggak akan kemana. Iya, tapi kan anak-anak muda sekarang ya susah diomongin ya, rata-rata Pasti. denial ya. Iya. Keras kepala banget tuh kalau Iya. diomongin tuh. Belum dewasa. Gimana tuh biar bisa masuk tuh ke mereka tuh? Ya, kita harus tahu dulu need, kebutuhan dia, kenapa kok dia bisa jadi seperti ini. Bisa karena dari keluarga dia nggak punya kasih sayang. Dia melihat orang tuanya kok nggak seromantis drakor. Oke. Ya kan, dia kepengen punya nantinya pasangan yang bisa romantis, gitu, seperti itu. Jadi kita harus tahu kebutuhan dia dulu, kenapa dia bisa seperti ini. Dan saya lihat itu biasanya pasangannya itu kalau nggak cowoknya atau ceweknya yang bucin. Biasanya kalau misalkan ceweknya yang bucin, cowoknya biasa saja. Atau nggak cowoknya yang bucin, ceweknya biasa saja. Karena apa ya, seperti itulah yang terjadi, yang saya pernah lihat. Jadi bukan dua-duanya bucin. Kalau dua-duanya bucin, parah. Karena di jalan atau di mana, dia akan lebih. Terus kalau ngelihat dalam situasi realnya di sekitar kita ada pasangan yang bucin, dari Kak Doni sendiri pernah nggak ada pengalaman kayak, atau mungkin dari pengalaman bisa bagi tips kita ke kita juga kalau kita ngelihat orang di sekitar kita ini melakukan bucin gitu, apa sih yang harus kita lakukan lah sebagai teman atau sebagai rekan, atau sebagai dalam lingkungan ibadah agama gitu? Ya kita paling tidak yang pertama ada saling menasihati, saling mengingatkan bahwa lu lebih baik jaga bait Allahmu. Karena ketika kamu menjaga bait Allah, kamu akan tahu mendapat sesuatu yang lebih baik. Kalau ya itu, saya bilang bahwa kalau memang itu jodoh kamu, nggak akan kemana. Jadi yang terpenting adalah sekarang itu komitmen. Tipsnya yang pertama itu komitmen. Kenapa bucin itu? Karena nggak ada komitmen dulu. Dia kan maunya nempel terus. Tapi kalau komitmen itu penting. Saya pernah menekankan bahwa komitmen itu harus di atas perasaan dan pikiran. Kalau laki-laki pikiran, kalau perempuan kan perasaan. Komitmen harus lebih tinggi. Ketika kamu bisa komitmen dengan pasangan,
it's okay, nggak masalah. Akan bisa berjalan dengan baik. Gitu. Komitmen dalam hal ini untuk jangka panjangnya pernikahan lah ya. Iya, udah pasti. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari atau istilahnya kita nggak bahas secara agama lah ya, benar kayak kata Kak Doni kan, yang penting ada komitmen. Iya. Kalau dalam batasan kita nih sebagai gereja, apa sih yang kayak ngebatasin kita nggak boleh bucin? Kalau kayak tadi Kak Doni kan mungkin ada dasar firman Tuhan ya, atau apapun yang mungkin bisa dibagiin. Iya, ya paling menyadari aja bahwa kita memang sebenarnya kalau kita nantinya ingin menikah, berarti kan kita perlu pasangan. Persiapkan diri dari jauh-jauh hari. Ketika nanti saya pacaran bagaimana? Ya kan? Karena jangan sampai kita nggak persiapan, tahu-tahu udah dapet nih. Sesuatu kan biasanya kalau dapat hadiah bagaimana sih? Seneng dong. Ya, happy. Diapain? Dimainin kan? Iya. Ya kan? Tapi kalau kita tahu bahwa nanti saya dapat hadiah, surprise, saya mau bagaimana? Saya rawat atau saya habis pakai, saya campakan. Seperti itu. Paling tidak prioritasnya adalah persiapkan diri kita. Ketika kita belum punya pacar, belum punya pasangan, ya siapin diri kita. Supaya ketika nanti ada pasangan, kita mendapatkan pasangan, kita bisa save pasangan kita. Kita bisa jaga, kita bisa rawat dia sampai ke pelaminan. Tuh, menaikkan standar diri ya. Jadi kalau kalian nggak bisa ngasain bucin langsung nih, kalian masih jomblo, kayak siapa kayak gitu. Kalau kalian masih jomblo ya kalian jangan kayak desperate untuk cari pasangan. Ingat, kalian harus tingkatin kualitas diri kalian dulu. Iya. Sebelum kalian kayak bawa anak orang sama kalian, ya kalian tingkatkan diri kalian dulu. Bahwa kalian bisa pede untuk bawa teman kalian, pasangan kalian. Iya, iya. Oke nih, berarti ini tinggal tips terakhir ya. Tips terakhir nih dari Kak Doni nih. Apa tips, misalnya gini deh. 4 tips untuk menjalani hubungan supaya misal 4 tips atau bisa lebih. Menjalani hubungan dalam berpacaran sampai menikah. Apa aja nih yang harus dipegang oleh anak-anak muda nih? Ya, yang pastinya tips itu kan metode ya supaya kita bisa menjaga pasangan kita itu yang pasti takut akan Tuhan dulu. Kalau diri sendiri nggak takut akan Tuhan, kemanapun nggak akan bisa. Yang kedua, kita komitmen dengan pasangan. Karena kalau kita nggak komitmen dengan pasangan, kemanapun kita akan selalu curiga. Yang ketiga, rawat pasangan kita. Ya kan? Karena kan pacaran butuh modal. Iya, betul. Saya pernah ketemu dengan pranikah, saya tanya, kamu biaya dalam menikah berapa puluh juta? Sekian puluh juta kok. Terus saya tanya, kamu setiap hari ketemuan, kamu ngabisin berapa duit? Sekian kok, kali sekian. Ternyata jauh lebih mahal biaya perawatan dia pacaran daripada akan ke pelaminan. Jadi biaya perawatan ini untuk pasangan ini jauh lebih besar. Makanya penting sekali buat kita ketika kita tahu bahwa kita punya prinsip takut akan Tuhan, kita punya komitmen, dan kita tahu kita akan merawat pasangan kita sampai kakek nenek. Iya. Berarti kurang lebih ratukanlah wanitamu di waktu yang tepat dan rajakanlah lelakimu ketika sudah sah. Iya. Betul. Ya kan? Jadi tadi coba aku tes nih, ingat-ingat nih. Tadi yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua komitmen pasangan. Terus prinsip lah ya. Iya. Terus rawatlah pasangan Anda. Sama 4 atau ada lebih atau tadi? 3. 3 ya. 3 tips. 3 itu ya. Ya tips itu. Ya kalau kita dari tadi kita olah-olah diskusi kita, Kak Doni ini kasih value yang bagus nih. Dia nggak ngajarin kita untuk jadi bucin, budak cinta. Tapi dari 4 atau 3 poin tadi yang kita bahas itu, justru itu adalah bukti bahwa kita mencintai pasangan kita. Amin. Dengan Ya. benar. Betul. Jadi kalian kalau setelah kalian mengolah apa yang kita bicarakan di sini, jangan kalian kayak nangkepnya, gimana ya cara jadi budak cinta ya? Gimana sih budak cinta yang baik? Gimana sih budak cinta yang kayak di hadapan Tuhan kayak gimana sih cara menjadi budak cinta? No, tapi kita harus pasang mindset
bukti cinta itu gimana sih yang seharusnya? Ya. Bukti cinta yang dewasa gimana sih? Iya, Baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam agama juga ya, Ko? iya, betul. Terus kayak sebagai tambahan ya, aku pengen Iya, tahu aja. boleh. Kalau dari sisi agama, ada nggak Bang masukan atau tips gitu? Untuk Iya. membuktikan cinta. Membuktikan cinta ya komitmen sih, lebih ke Hmm. komitmen. Jadi ketika kita membuktikan cinta dengan pasangan kita, ya komitmen lah. Sekali untuk kepelaminan. Gitu. Karena itu benar-benar cinta pertama itu nggak akan tergantikan dengan cinta kedua dan ketiga. Karena momentum cinta pertama itu kita itu akan lebih hanyut ya mengekspresikan pasangan kita. Tapi ketika kita punya cinta kedua itu kayaknya udah pernah gitu loh ya kan. Makanya penting kita bisa menjaga cinta kita itu di awal. Jaga cinta. Sulit sih, tapi harusnya bisa dilakukan. Lebih sulit mana nih, menjaga cinta atau membuktikan cinta? Waduh. Sama-sama sulit ya. Oke, gimana Pen? Dari Kodo nih ada lagi nggak? Mungkin Ada lagi. kata-kata terakhir Kata-kata penutup kira apa ya? untuk teman-teman kita di sini. Ya, Kayak mungkin kayak mereka ada yang, wah gua harus berhenti jadi budak cinta nih. Gua harus membuktikan cinta gua. iya. Buktikan saja cinta kita kepada pasangan kita dengan tulus dan menjaga dia. Karena dengan situlah kita akan dipercaya sama orang tua mereka. Walaupun kita nggak begitu kaya, tapi ketika kita menunjukkan bahwa kita mengasihi, mencintai, bertanggung jawab, itu sudah oke bagi orang tua. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kayaknya untuk bucin ini aja yang kita bahas ya. Iya. Kira-kira kalau teman-teman misalnya mau ditambahin, silakan di komen aja. Gimana, Pen? Ya kalian kayak, kalau ada yang kalian pengen ceritain, nih gue pernah nih bucin kayak gini nih. Atau kalian mungkin ada, wah ternyata gue udah membuktikan cinta gue secara dewasa. Kalian tulis aja apapun yang kalian pengen tulis, nanti dari tim kita bakal Karena ada yang follow up. bakal ada yang follow up. Kita bisa cerita-cerita bareng. Kita bisa berbagi pendapat lah. Bahkan kalian kalau mau sama Kodon, sama Kak Doni di sini, kita bisa hubungkan lah ya. Bisa Kalau banget. kalian, atau kalian ada yang mau nikah malah. Ya, Ya, boleh. bisa. Sabi banget Sabi banget. kita di sini. Kak Doni ini pengalaman banget menikahkan orang-orang ya. Sabi banget gitu. Banget. Penasaran kan, makanya Iya, ikutin iya, terus iya, kita di story. Iya. Gimana kok? Gimana nutupnya? Oke, jadi thank you untuk hari ini teman-teman. Sekian untuk hari ini. Apapun yang kita bicarakan hari ini, teman-teman ambil value-nya. Kalau ada yang teman-teman diberkati, silahkan bagikan podcast ini ke sosial media teman-teman, ke lingkungan teman-teman. Kalau ada yang kurang baik, silahkan dikasih aja masukan ke kita apa yang harus kita tingkatkan. Benar. Segitu untuk hari ini teman-teman. See you in another podcast history. Bye. Bye.